Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, di kisah kali ini aku akan menceritakan pengalaman dari seorang gadis bernama Ratih dari kota Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Nah, kejadian ini terjadi saat Ratih masih duduk di bangku kelas 4 SD. Nah, Ratih yang sejak kecil udah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya, membuat dia harus hidup bersama tantenya, adik dari ibunya Ratih. Nah, Tante Ratih ini kita panggil saja namanya Tante Sari. Tante Sari waktu itu masih berusia 20 tahun, gengs. Nah, Tante Sari ini udah memiliki sebuah toko pakaian yang terbilang cukup besar di sebuah plaza di kota itu ya. Setiap harinya, Rati ini akan selalu membantu Tante Sari setelah dia pulang sekolah. Karena memang di rumah mereka ini nggak ada orang lain. Jadi hanya Tante Sari dan Rati aja yang mendiami rumah itu. Oleh karena itu, Tante Sari mewajibkan Rati selalu ke toko setiap kali dia pulang sekolah. Agar Rati ini nggak sendirian di rumah. Ya karena kan anak perempuan, apalagi udah kelas 4 SD kan udah mulai tumbuh. Ini ya, udah mulai lumayan remaja lah gitu. Udah mendekati remaja. Jadi Tante Sari ini takut kalau Rati kenapa-napa di rumah sendirian, apalagi kalau misalnya orang tahu dia sendirian, takutnya dia berniat jahat gitu. Saat Ratih naik kelas 5 SD, terjadi perubahan besar di toko Tante Sari. Karena toko tante yang biasanya ramai pembeli mendadak jadi sangat sepi. Biasanya toko Tante Sari ini bisa menjual puluhan pasang pakaian gitu dalam sehari ya. Nah, tapi saat itu untuk menjual sepasang saja rasanya sangat susah, kata Sari. Salah kata Sari. Kata siapa tadi namanya? Ratih. Nah, Tante Sari dan Ratih ini hanya berpikir kalau memang kejadian ini ya mungkin hanya karena lagi sepi pengunjung aja. Nah, gitu. Tapi nyatanya sepi pengunjung yang mereka anggap itu berlangsung bahkan lebih dari 1 tahun. Sehingga mengharuskan Tante Sari ini untuk mem-PHK 3 karyawannya. Jadi memang saking besarnya toko Tante Sari ini dia membutuhkan 3 karyawan gitu. Toko Tante Sari ini yang tadinya terdiri dari 3 kios, sekarang hanya 1 kios saja, jadi 2 lagi udah ditutup. Nah, meski begitu Tante Sari masih berpikir positif bahwa ini karena memang minat pembeli yang lagi menurun. Sampailah di suatu kali Tante Sari mendapat SMS dari sahabatnya yang bertanya kenapa toko Tante Sari nggak buka pada hari itu. Padahal dia berniat ingin membeli baju bersama rekan kerjanya. Tante Sari yang kebingungan membaca SMS dari temannya pun menjawab bahwa dia tidak pernah tutup di siang hari. Bahkan hari ini pun dia lagi buka sekarang gitu. Tapi temannya Tante Sari ini membalas bahwa dia baru saja dari plaza tempat Tante Sari berjualan dan tokonya tutup. Nah, itu sebabnya dia tidak jadi membeli baju. Sebenarnya saat itu Tante Sari ini udah sempat berpikir ada yang nggak beres gitu, apa ada yang nggak senang dengan tokonya gitu kan. Pokoknya udah mulai agak negatif thinking gitu. Tapi pikiran itu buru-buru ditepis tuh sama Tante Sari dan Tante Sari ini masih berusaha tetap berpikir positif thinking gitu. Mungkin temanku salah lihat kali tadi apa ngeliat toko sebelah dikirain itu punya aku. Dia masih berpikir kayak gitu. Namun lama-kelamaan pikirannya Tante Sari ini yang tadinya positive thinking itu udah nggak bisa positive thinking lagi guys. Karena dia menerima pesan yang hampir sama beberapa kali bahkan dari orang yang berbeda gitu. Jadi udah sering ada yang nanya kok tutup, Sar kok tutup Sar gitu. Pokoknya udah beberapa kali. Jadi dia udah merasa kok banyak ya yang bilang aku tutup padahal nggak tutup. Nah mungkin udah berpikir seperti itu ya. Berbekal keanehan itu, Tante Sari pun menelpon ibunya yang tidak lain adalah neneknya Ratih di kampung halaman mereka. Nah, dari kampung, nenek hanya berusaha menenangkan Tante Ratih dan menyuruh Tante Ratih semakin rajin sholat dan berzikir agar dijauhkan dari segala macam tipu daya setan, kata nenek. Nah, meskipun ya mengikuti arahan dari ibunya, Tante Sari pun semakin mendekatkan dirilah pada Allah ya. Biasanya di toko Tante Sari ini dia nggak pernah sholat. Tapi sekarang setelah dianjurkan oleh ibunya, dia selalu sholat di toko. Dan selalu menyempatkan diri untuk berzikir juga, kata Rati. Untungnya setelah Tante dan, Rati ini jadi semakin rajin sholat di toko mereka, perlahan-lahan tokonya itu mulai ramai lagi ya meskipun belum seramai yang dulu kata Rati. Yang penting sekarang udah ada 4 sampai 5 pasang pakaian gitu yang laku dalam sehari. Kalau dulu kan setelah sepi itu untuk menjual satu pakaian aja itu rasanya lumayan susah ya kata Rati, kalau sekarang udah lumayan lah katanya.
Tapi kejadian itu nggak berlangsung lama, gengs, karena sekitar 2 bulanan kemudian, kata Ratih, toko mereka sepi lagi. Tapi kali ini ditambah dengan beberapa keanehan yang sering dialami Ratih dan tantenya. Seringkali Ratih mengaku setiap malam saat mereka akan menutup toko, Ratih bisa melihat dari sudut matanya nih, dia melihat sosok seperti Poci ya, memperhatikan mereka dari ujung lorong. Jadi kan itu plazanya ada lorong-lorongnya gitu kan. Nah, tapi saat Ratih menoleh ke arah ujung lorong itu, di sana nggak ada apa-apa, gengs. Nah, bukan hanya itu, Tante Sari juga mengaku setiap pagi saat dia membuka toko, dia selalu menemukan tanah yang berserakan di depan toko mereka. Nah, menurut Tante Sari, ini hal yang aneh karena mereka ini berdagang di sebuah plaza yang notabene-nya itu keramik semua, gengs, dan ketutup apa gitu kan, pokoknya tau lah plaza ya kan, bukan pasar tradisional. Yang kalau pasar tradisional tadi mungkinlah banyak tanah kan, karena kan namanya juga pasar, ada yang becek atau ada apa gitu kan wajar gitu. Tapi ini sebuah plaza kok bisa ada tanah. Nah, tanah itu juga hanya ada di tokonya Tante Sari. Nggak ada di toko tetangganya atau toko yang ada di depannya atau yang ada di belakangnya gitu nggak ada, hanya ada di tokonya aja. Bukan hanya itu, pernah juga satu kali Rati dan Tante Sari pulang dari toko ini di malam hari sekitar jam 8 malam. Dan dia melihat, mereka ini melihat tetangga kios mereka ini sedang menyapu-nyapu dan memungut sampah karena kan mau tutup juga mungkin ya. Jadi ya bersih-bersih toko kayak biasalah gitu. Tapi Rati ini sangat terkejut karena dia melihat dengan sangat-sangat jelas di belakang tetangga kios mereka itu berdiri sebuah atau sesosok poci yang tinggi besar dengan kain kafan yang sangat kotor serta bau banget, kata Rati. Nah, wajah Puci itu sangat-sangat jelek dan rusak katanya. Bahkan sampai sekarang kalau Rati mengingat kejadian itu, dia langsung gak selera makan, guys, katanya. Nah, melihat Puci itu, ya Rati ini langsung menarik tangan Tante Sari agar tidak lewat dari depan toko tetangganya itu ya. Karena kan takut ya. Aku pun kalau misalnya tiba-tiba ngelihat yang kayak begituan, langsung putar balik gitu. Jadi Ratih ini mikir lebih baik memutar jalan yang agak jauh daripada harus ngelewatin toko tetangganya itu. Namun Tante Sari berkata kepada Ratih, "Nggak apa-apa, berdoa aja, baca ayat kursi ya," gitu. Tante juga lihat kok gitu. Ya gitu-gitulah kira-kira kata-kata Tante Sari. Nah, Tante dan Ratih pun tetap memilih lewat dari depan toko tetangganya itu. Tante Sari malah menyempatkan diri menyapa tetangganya itu kayak semacam, "Kak, ayo Kak, balik, pulang duluan ya Kak." Nah gitu-gitu lagi, pokoknya ramah tamah lah. Nah, jadi tetangganya ini ya cuma menjawab ya kayak, "Yuk duluan Dek," gitu doang gitu, kayak ya biasa standar gitu-gitu, nggak ada ramah-ramahnya lah gitu. Ya sambil Tante Sari ini kan senyum lah gitu sambil jalan dan tetap memegang tangannya Rati untuk menenangkan Rati lah ya. Ratinya kan namanya juga masih kecil ya, masih bocil, panik ya kan, gengs. Jadi ya Tante Sari lah yang menenangkan keponakannya waktu itu. Suatu kali nenek datang dari kampung dan mampir ke tokonya Tante Sari. Nah, begitu sampainya di toko, nenek ini terkejut bukan main, pokoknya gengs, kayak yang astagfirullah mungkin gitu kali ya nenek. Karena nenek ini melihat ada kain putih selebar dan setinggi kiosnya tante menutupi kiosnya tante itu. Nah, melihat itu nenek ini pun sengaja berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Jadi yang kayak biasa aja gitu. Tapi, malam harinya sesampainya mereka bertiga di rumah tante, nenek langsung memberitahukan apa yang dia lihat termasuk poci yang ada di belakang tetangga kiosnya tante itu. Jadi, nenek ini nggak cuman ngelihat si kain itu doang, gengs, tapi dia juga melihat poci yang ada di belakang tetangganya tante, belakang tetangga kiosnya gitu. Nah, nenek ini pun mengajak tante untuk mendatangi seorang teman lama tante yang kebetulan bisa mendoakan atau menghilangkan guna-guna, gengs. Jadi guys, keesokan harinya, tante ini sengaja nutup toko gitu ya, nggak buka di hari itu untuk pergi ke rumah temennya nenek. Ya kita panggil aja lah kakek ya, biar gampang. Nah, saat mereka sampai di sana, tante ini menceritakanlah semua yang terjadi selama kurang lebih setahun inilah gitu. Nah, temennya nenek ini pun memberitahukan kenapa semua itu bisa terjadi. Temennya nenek menjelaskan ke tante dan ke nenek juga ya, kalau misalnya bahwa ternyata tokonya tante ini telah diberi guna-guna agar tidak terlihat. Nah, siapa pelakunya? Ya udah pastilah
itu ya, yang udah bisa kalian tebak lah tetangganya. Nah, si pelaku ini menabur tanah kuburan dan meletakkan sebuah bungkusan yang dibalut kain putih di depan tokonya tante gitu, dan sempat terambil sama tante tuh bungkusannya. Bahkan seharusnya tante ini nggak boleh menyentuh bungkusan itu, gengs. Tapi ya karena tante nggak tahu, diambillah sama tante. Dan tante Sari juga mengakui bahwa dia pernah mengambil bungkusan putih itu saat dia hendak membuka toko. Tapi katanya bungkusannya nggak disimpan, diambil langsung dibuang ke tong sampah gitu. Cuman kan karena disentuh aja nggak boleh dan tante Sari udah menyentuh ya tetap aja salah gitu. Seharusnya nggak boleh disentuh. Sama tante Sari diambil karena kan nggak tahu ya. Dari kakek itu, Tante Sari ini mendapatkan atau diberikanlah sebungkus garam kasar, katanya gede tuh bungkusannya katanya. Nah, jadi temennya nenek ini, si kakek juga menyuruh Tante Sari agar setiap pagi waktu buka toko itu harus disapu dan dipel. Jadi waktu dipel itu harus menggunakan air biasa juga boleh, mau air apa juga boleh katanya, mau air superpel atau air soklin atau air apa aja boleh lah gitu. Yang penting air itu dicampur dengan segenggam garam kasar itu. Jadi setiap hari ya dituangin gitu sampai segenggam baru dicampur ke air buat pelan toko gitu. Nah, temennya nenek atau si kakek juga menyuruh Tante Sari lebih sering mengaji di toko. Pokoknya ya berserah dirilah dan mendekatkan dirilah ke yang maha kuasa ya gengs ya. Supaya semua kejahatan tetangga kiosnya tante itu bisa terkalahkan begitu. Dan alhamdulillahnya setelah lebih berserah diri dan ya rajin berdoa, sholat, zikir, segala macam mengaji, tokonya tante perlahan-lahan kembali ramai seperti dulu lah gitu, udah mulai kembali normal. Dan gangguan-gangguan yang mereka alami itu, yang kayak ngeliat poci apa segala macem, kayak tanah kuburan atau bungkusan atau apa, perlahan-lahan menghilang. Nah, tepat saat garam yang diberikan si kakek itu habis, toko pakaian tetangganya si Tante Sari ini yang jahat tadi nih, itu tutup guys, bangkrut. Dan dioper kontrak katanya kalau nggak salah dengan saudaranya si tetangga itu sendiri gitu. Jadi dioper ke saudaranya sendiri lah gitu. Nah, jadi dari sini kita itu harus ngambil hikmahnya ya gengsnya. Karena iri hati itu nggak akan mendatangkan apapun ke kita. Malah kan ini kalau kita telaah lagi lebih dalam malah jatuhnya seperti ini nggak sih kalau menurut kalian kayak senjata makan tuan nggak sih? Ya kan? Karena kan si orang itu berniat jahat ingin membuat tokonya Tante Sari bangkrut atau tutup karena dianggap menutupi rezekinya dia gitu. Karena dia merasa, oh ini gara-gara si Sari nih. Jadi toko pakaianku sepi karena semua pembeli atau pelanggan pada beli di tempatnya dia gitu. Jadi dia berniat membuat toko Tante Sari itu nampak tutup supaya semua orang beralih ke dia gitu. Malah ujung-ujungnya tokonya duluan yang tutup, bukan tokonya Tante Sari gitu loh. Padahal dia udah ngasih cobaan ke Tante Sari itu yang sampai Tante Sari ini harus menutup 2 tokonya yang lain loh gitu. Tapi yang satu ini sanggup bertahan dan malah dia yang duluan bangkrut. Jadi kita juga harus menanamkan ini ke diri kita, gengs. Iri hati itu nggak akan membawa kebaikan apapun di diri kita. Malah itu akan membawa petaka sendiri. Jadi rezeki yang udah ditakarkan Tuhan ke kita itu, ya udah kita syukuri aja seberapa yang kita dapat hari ini, besok atau hari seterusnya, ya kita nikmati dan kita syukuri aja. Karena mau seberapa banyak pun yang kita dapat, kalau kita itu nggak bersyukur bakal selalu ngerasa kurang, gengs. Jadi nggak perlu kita itu ngelihat kayak, kok rezekinya dia lebih banyak sih dari aku, kok rezekinya sih itu begini sih, itu tuh nggak perlu gitu kata Tante Sari dan Ratih ya. Jadi ya kalau kita mendapatkan rezeki lebih dari yang seharusnya milik kita, gengs, itu bakal hilang loh. Bakal ada aja jalannya rezeki itu bakal keluar lagi. Entah misalnya tiba-tiba kita perlu beli apa, atau beli ini, atau misalnya kita tiba-tiba jatuh sakit dan perlu berobat. Nah itu katanya seperti itu. Jadi ya aku mau nyampaikan pesan mereka ke kalian-kalian semua dan untuk kita semua lah pokoknya ya. Janganlah iri hati guys. Jadi syukuri aja apa yang udah kita dapat, apa yang udah jadi kepunyaan kita. Wes disyukuri aja gitu. Yang penting bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur ya guys ya. Oke guys, ini udah semua kisah dari Ratih dan Tante Sari. Aku berharap kita bisa ngambil sisi positifnya ya gengs. Jadi semua sisi negatifnya kita buang
dan kita ambil positifnya untuk jadikan pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kalian punya cerita yang ingin kalian bagikan, kalian boleh kirim ke email yang aku tulis di description box. Atau kalau misalnya kalian ada saran atau video-video apa yang ingin aku post, kalian boleh komen juga. Aku tunggu komentar kalian dan terima kasih untuk Rati yang udah bersedia berbagi ceritanya kepada kami. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, and share, dan subscribe juga channel YouTube aku supaya aku makin semangat bikin video-videonya ya, gengs. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Bye.